Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah kalor dan perpindahannya. Nah, sebelum kita masuk pada materi kalor dan perpindahannya, kita terlebih dahulu akan membahas PR yang sudah anak-anak kerjakan minggu lalu. Anak-anak silahkan buka catatannya, mari kita periksa sama-sama yang sudah anak-anak kerjakan apakah benar atau salah. Baik, ini soal tugas minggu lalu. Kita akan bahas mulai dari nomor 1. Jelaskan pengertian suhu. Suhu adalah tingkat atau derajat panas dinginnya suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi dibanding benda yang dingin. Ibu yakin anak-anak pasti jawabannya benar semua. Mengapa indera peraba bukan pengukur suhu yang tepat? Indera peraba memang dapat merasakan tingkat panas benda, misalnya tangan kita ya. Akan tetapi, indera peraba bukan pengukur suhu yang tepat karena suhu benda yang diukur oleh indera peraba menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yaitu termometer. Contohnya ada di bawah. Misalkan kita ingin mengukur suhu tubuh kita sendiri menggunakan tangan. Aduh mama, badan adik panas, badan kakak panas. Tapi kita tidak tahu panasnya itu berapa derajat sih. Karena kalau kita hanya mengukur dengan tangan, kita bisa menentukan ini panas ma, agak panas, hangat badannya. Kita tidak tahu pasti berapa derajat suhu tubuh kita. Tapi untuk mendapatkan hasil yang kuantitatif, kita menggunakan alat ukur suhu yaitu termometer. Nomor 3, buaya sering mengenakan mulutnya dalam waktu yang lama. Mengapa hal itu dilakukan? Meskipun buaya termasuk hewan berdarah dingin, buaya memerlukan suhu tertentu agar bisa beraktivitas dengan mudah. Untuk meningkatkan suhu tubuhnya, buaya memanfaatkan sinar matahari dengan membuka mulutnya. Anak-anak masih ingat tidak, apa sih hewan berdarah dingin itu? Hewan berdarah dingin adalah hewan yang suhu tubuhnya kira-kira sama dengan suhu lingkungan di mana ia berada. Jika ia di air, maka suhu tubuhnya bisa sama dengan suhu di perairan. Gitu. Lanjut, nomor 4. Konversikanlah, uraikan cara menghitungnya. Jadi di sini diketahui suhu derajat Celcius sebesar 45. Yang ditanya berapa sama dengan berapa Reaumur, sama dengan berapa Fahrenheit, sama dengan berapa Kelvin. Anak-anak ingat kembali rumus yang pernah Ibu berikan, dan anak-anak harus catat di buku catatan anak-anak rumus ini ya. Jadi kalau yang diketahui C, ini dia yang diketahui C, kita lihat. Kemudian ditanya adalah derajat Reaumur. Kita lihat derajat Reaumur sama dengan kan? Ini yang diketahui adalah si derajat Celcius. Kemudian untuk Fahrenheit, nah ini yang di atas kan yang diketahui adalah Celcius. Yang ditanya Fahrenheit, yang diketahui Celcius. Kita hitung untuk yang pertama. T derajat R atau T derajat Reaumur sama dengan 4/5 T derajat Celcius. Sama dengan 4/5 kali 45 yang diketahui, 45 derajat Celcius, sama dengan, nah ini Ibu bagi dulu supaya lebih mudah. 45 bagi 5 sama dengan 9, maka 4 kali 9 sama dengan 36 derajat Reaumur. Selanjutnya,
derajat Fahrenheit. Sama dengan rumusnya ini yang di sebelah atas ini ya. 9/5 derajat Celcius ditambah 32. Anak-anak ingat, setiap ada persoalan matematika seperti ini, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 9/5 dikali, kalau ini berarti dikali ya, walaupun tidak ada tanda kali, berarti ini kali. 9/5 dikali T derajat Celciusnya berapa tadi? 45, baru dia ditambahkan 32. Sama dengan 9 dikali 45 bagi 5, 9. Berarti 9 kali 9 ditambah 32. Kita kalikan terlebih dahulu. 81 tambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk diubah ke Kelvin, ini kita tinggal jumlahkan saja. Mengubah ke Kelvin, T derajat Celcius ditambah 273. Berarti 45 tambah 273 sama dengan 318 Kelvin. Oke, nomor 5. Panjang sebatang baja pada 20 derajat Celcius adalah 40 cm. Jika koefisien muai panjang baja 0,00002 per derajat Celcius, berapakah panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius? Kemudian uraikan cara menghitungnya. Ya, diketahui T1 atau suhu awal, suhu mula-mula adalah 20 derajat Celcius. Kemudian L0-nya atau suhu awal, panjang awalnya adalah 40 cm. Kemudian koefisien muai panjang atau disimbolkan dengan alfa itu 0,00002 per derajat Celcius. Berapakah panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius? Nah, ini bisa kita artikan sebagai T2 atau suhu akhir, sama dengan 70 derajat Celcius. Yang ditanya adalah, berapakah panjangnya pada suhu 70 derajat Celcius? Berarti yang ditanya adalah LT. Nah, anak-anak, sebelum kita cari berapa panjang akhirnya, kita terlebih dahulu cari delta T-nya atau selisih suhunya, perubahan suhunya. Delta T sama dengan T2 kurang T1. T2-nya tadi 70, T1-nya 20, maka perubahan suhunya adalah sebesar 50 derajat Celcius. Kemudian kita cari lagi delta L-nya atau pertambahan panjang. Berapa pertambahan panjangnya? Delta L-nya sama dengan L0 alpha delta T. Kita kalikan L0-nya tadi 40. Alpanya 0,00002 dikali 50. Ini dia kan? 50. Delta L-nya sama dengan 2000 dikali 0,00002. Bu, 2000 itu dari mana? 2000 ini Bu kalikan terlebih dahulu biar lebih mudah. 40 dikali 50. Hasilnya adalah 2000. Maka 2000 dikali 0,00002 hasilnya adalah 0,04. Itulah dia pertambahan panjangnya. Sekarang kalau ditanya panjang akhirnya, Bu, berarti dia panjang awal ditambah pertambahan panjangnya berapa? Sama dengan 40 ditambah 0,04 cm sama dengan 40,04 cm. Anak-anak ingat untuk selalu mencantumkan satuannya. Satuan itu penting, ini agar memudahkan kita menghitungnya. Anak-anak, kita lanjutkan pada materi kalor dan perpindahannya. Anak-anak, Ibu ingatkan agar anak-anak mencatat apa yang Bapak Ibu guru sampaikan melalui video pembelajaran pada buku catatan anak-anak. Ini akan membantu anak-anak memahami pembelajaran setiap harinya, termasuk pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menonton video, anak-anak dapat menjelaskan pengertian suhu dengan tepat. Anak-anak dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Anak-anak dapat menjelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat dengan tepat. Anak-anak dapat menjelaskan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat dengan tepat. Dan anak-anak dapat menjelaskan konsep asas Black dengan tepat.
Anak-anak dapat menjelaskan jenis-jenis perpindahan kalor dengan tepat, dan anak-anak dapat mengetahui contoh mekanisme suhu tubuh pada manusia dan hewan dengan tepat. Baik, yang pertama adalah pengertian kalor. Pasti kalor itu energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Jadi kalor itu adalah suatu bentuk energi. Sebagai bentuk energi, kalor dalam SI adalah joule. Satuan kalor yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori atau kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Baik, anak-anak tentu semua pada makan kan? Karena manusia itu, makhluk hidup itu adalah butuh makanan sebagai ciri makhluk hidup. Jadi kalau anak-anak masih manusia, masih makhluk hidup, berarti anak-anak masih butuh makan. Nah, makanan yang anak-anak makan seperti nasi, susu, telur, daging, buah, sayur, dalam makanan tersebut terkandung namanya dia energi kimia. Lalu kemudian anak-anak makan dan dalam tubuh itu diolah menjadi energi panas dan energi bentuk lain. Energi ini yang kita gunakan, yang digunakan tubuh untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Salah satunya adalah membantu anak-anak untuk belajar pada hari ini. Energi panas yang berasal dari makanan diukur dalam satuan kilokalori atau disingkat kal. 1 kekal makanan sama dengan 1000 kalori. Ingat tadi 1 kalori berapa joule anak-anak? Iya, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Kira-kira 4,2 joule. Setiap makanan kemasan harus mencantumkan kandungan energi yang terdapat pada makanan tersebut. Nah, ini dia. Kalau anak-anak sering jajan, pasti anak-anak sering lihat informasi nilai gizi. Cuma anak-anak abaikan saja. Ini apa sih nggak penting? Ternyata ada pentingnya. Apa pentingnya, Ibu? Perhatikan. Kalau yang di sebelah kiri ini, kalau Ibu tidak salah, ini seperti merek Citato ya. Kemudian yang di tengah ini ada merek mie instan. Kemudian yang di sebelah kanan ini merek yogurt. Kalau Ibu tidak salah ya. Anak-anak, perhatikan situ jumlah energinya ada berapa. Nah, ada 10 kekal, energi totalnya 90 kekal, energi dari lemak 10 kekal. Kalau yang ini energi totalnya adalah 540 kekal. Wah, lebih besar ya. Kalau ini dia 500 kekal. Anak-anak dari 3 ini yang paling tinggi adalah energi yang dihasilkan adalah dari mie instan. Kita perhatikan ya, energi totalnya 540, sedangkan kalau ini Citato ini tadi 500 kekal dia. Tapi kalau yogurt ini hanya 90. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, ada dia lemaknya, proteinnya, ada karbohidratnya, serat pangannya, gula, dan natrium. Ini juga kolesterolnya ada berapa, protein, karbohidrat, nah di sini dicantumkan. Kemudian kalau ini lemak, protein, karbohidrat, gula, natrium, dan kalium. Ada juga vitamin-vitaminnya. Nah, anak-anak harus memperhatikan ini supaya anak-anak bisa membandingkan atau memperhitungkan apa yang anak-anak makan ini adalah sehat atau tidak. Bisa ya? Kita lanjut pada kalor dan perubahan suhu benda. Anak-anak harus ingat, apabila suatu zat menyerap atau memerlukan kalor, maka suhu zat itu akan naik. Sedangkan apabila suatu zat melepaskan kalor, maka suhu zat itu akan turun. Ingat, kalau dia memerlukan berarti dia akan naik, kalau dia lepas, dia pasti akan menurun. Oke, besarnya kalor yang diserap atau dilepas dirumuskan dengan Q sama dengan M dikali C dikali delta
T. Dengan Q itu adalah simbol dari kalor dengan satuannya joule. Ini satuan SI ya, kita pakai satuan SI. M itu adalah massa zat atau kilogram. C itu adalah kalor jenis atau joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu. Kalor pada perubahan wujud benda. Nah, coba lihat gambar berikut. Ibu yakin anak-anak waktu SD sudah melihat ini ya. Sudah pernah melihat ini tentunya di pelajaran IPA juga. Nah, anak-anak, ini adalah gambar perubahan wujud benda. Kalau dia dari padat menjadi cair, dinamakan mencair. Perhatikan tanda panahnya. Kalau dia dari cair ke padat, dia disebut membeku. Kalau cair ke gas, dia disebut menguap. Kalau gas ke cair, dia disebut mengembun. Gas ke padat disebut mengkristal, padat ke gas disebut menyublim. Perhatikan tanda panah yang berwarna merah berarti dia memerlukan kalor. Yang warna abu-abu dia melepaskan kalor. Dari gambar di samping dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perubahan wujud zat yang memerlukan kalor atau menyerap kalor, ada di antaranya mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor ada membeku, mengkristal, dan mengembun. Kita bahas satu persatu. Melebur atau mencair adalah perubahan zat padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang mencair pada suhu tertentu. Lilin akan mencair saat dipanaskan pada suhu tertentu. Kalau dia membeku, perubahan zat cair menjadi padat. Contohnya, air akan berubah menjadi es saat didinginkan pada suhu tertentu. Agar-agar cair akan membeku saat didinginkan. Menguap, perubahan zat cair menjadi gas. Contohnya, pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari akan menjadi kering. Alkohol yang diteteskan di tangan sehingga tangan kita terasa dingin. Menandakan alkohol di tangan kita menguap. Ya, jadi yang menguap di sini bukan pakaian basahnya ya anak-anak, tapi airnya yang menguap menjadi udara karena dijemur di bawah sinar matahari. Mengembun, perubahan zat gas menjadi cair. Contohnya, embun pada daun yang terbentuk pada pagi hari dan juga kaca kamar mandi yang basah bila kita menggunakan air panas. Itu contoh mengembun. Kemudian menyublim, perubahan zat padat menjadi gas. Contohnya kapur barus atau kamper yang diletakkan di dalam kamar lama-kelamaan akan habis atau di dalam lemari ya. Kemudian pewangi ruangan yang berbentuk padat lama-kelamaan akan habis, yang biasanya ada di mobil juga begitu ya. Kemudian ada mengkristal, yaitu perubahan zat gas menjadi padat. Contohnya uap air yang berubah menjadi salju. Besarnya energi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat berbanding lurus dengan massa benda dan kalor laten. Apa itu kalor laten? Nah, saat perubahan wujud tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan tiap satuan massa zat untuk mengubah wujudnya tanpa mengalami perubahan suhu. Kalor laten ini ada kalor penguapan dan kalor lebur. Nah, dirumuskan dengan Q sama dengan M kali U, uap penguapan. Q sama dengan M dikali L, lebur. Q itu adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk berubah wujud, satuannya joule. M itu massa zat yang berubah wujud, satuannya kilogram. L sama dengan kalor lebur atau kalor beku, satuannya joule per kilogram. Dan U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan, satuannya joule per kilogram. Baik, kita masuk kepada asas Black. Ya, dinyatakan pertama kali oleh Joseph Black pada tahun 1729 sampai 1799. Artinya dia lahir di 1729 dan meninggal di 1799.
yang menjelaskan hubungan antara kalor yang diterima dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Black menyatakan bahwa jika benda bersuhu tinggi dicampur dengan benda bersuhu rendah, maka benda yang bersuhu tinggi akan melepas kalor dan benda yang bersuhu rendah menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas oleh benda bersuhu tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima benda yang bersuhu rendah. Misalkan anak-anak mencampur kopi yang sudah jadi, misalnya mencampur susu cair dengan kopi cair. Nah, susu dingin dengan kopi panas cair. Nah, lalu maka benda yang bersuhu tinggi itu tadi apa? Kopi akan melepaskan kalor, dan benda yang bersuhu rendah, katakanlah susu dingin, dia menerima kalor. Jumlah kalor yang dilepas oleh kopi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh susu dingin. Itu dia contohnya. Kita masuk pada perpindahan kalor. Secara alamiah, kalor dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Jadi, bahan-bahannya nggak ikut pindah ya. Konduksi terjadi pada benda padat. Penghantar panas yang baik disebut konduktor atau konduktor, contohnya aluminium, besi, tembaga, dan lain-lain. Benda-benda yang menjadi penghambat atau penghantar panas yang buruk disebut isolator. Contohnya kayu, kertas, plastik, dan lain-lain. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Perpindahan ini disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Perpindahan kalor secara konveksi dibedakan menjadi 2, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami contohnya aliran air pada saat dimasak. Konveksi paksa contohnya untuk mendapatkan udara dingin di dalam ruang dipasang AC atau kipas angin. Nah, ini dia contohnya kalau air dipanaskan, saat air di bagian bawah mendapat kalor dari pemanas atau dari api, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Digantikan dengan partikel air dingin yang di atas, dia turun. Sehingga panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Paham ya? Jadi kalau dia dipanaskan, kena api kan yang bagian panas itu yang bawahnya dulu. Nah, setelah itu dia kemudian naik ke atas aliran panasnya, bergantian dengan yang di atas turun. Jadilah dia panas semuanya, seluruhnya. Oke, contoh arus konveksi di pantai, ada angin darat dan angin laut. Pada siang hari, tekanan udara di lautan lebih tinggi daripada di daratan. Hasilnya, udara bertiup dari lautan ke daratan. Jadi, ini disebut dengan angin laut. Angin yang bertiup dari lautan ke daratan. Itu terjadi pada siang hari. Sedangkan pada malam hari, tekanan udara di daratan lebih tinggi daripada di lautan. Sehingga udara bertiup dari darat ke laut yang disebut dengan angin darat. Jadi angin darat itu bertiup dari darat ke laut. Kalau angin laut bertiup dari laut ke darat. Akibat apa tadi? Akibat adanya perbedaan tekanan udara. Perhatikan arus konveksinya ini. Nah, ini di arus yang disebut dengan arus konveksi ya. Partikel-partikel udaranya itu tadi berpindah, makanya dia disebut konveksi.
Apa aja sih manfaat konveksi? Konveksi dimanfaatkan dalam berbagai peralatan, contohnya pemanas oven, pemanggang roti, dan magic jar. Nah, jadi kalau pemanas oven itu kalau dipanaskan, nah awalnya dia di bagian bawah, lalu dia ke bagian atas. Begitu juga magic jar ya, dan pemanggang roti. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas dan bergerak naik, sedangkan udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Salah satu contohnya adalah sinar matahari yang sampai ke bumi. Ya, ini dia contohnya. Aduh, sering kepanasan ya gara-gara sinar matahari, apalagi di Kupang. Wah, pasti terasa sekali sinar matahari. Anak-anak ingat, itu perpindahan kalor dari matahari bisa sampai kena ke kulit anak-anak itu adalah dengan cara radiasi. Begitu juga kalau anak-anak dekat dengan api unggun atau api yang dibakar untuk masak di rumah. Anak-anak bisa merasakan panasnya tanpa menyentuh api itu. Kenapa? Karena api itu bisa sampai ke anak-anak dengan cara radiasi. Penerapan prinsip perpindahan kalor. Di sini ada panci atau teflon ya. Kemudian ada setrika dan ada termos air panas. Ya, anak-anak, kalau anak-anak perhatikan, kalau panci, teflon, dan setrika ya, kita bahas bersama ya. Kalau ini kita perhatikan dia terbuat dari besi, aluminium. Sedangkan kalau gagangnya dia terbuat dari seperti bahan plastik begitu ya. Atau karet. Kenapa? Anak-anak perhatikan kenapa dia dibuat dari aluminium. Dia adalah konduktor yang baik, artinya dia menyerap panas dengan baik. Ya, dia menghantarkan panas dengan baik. Jadi ketika dimasak atau dipanaskan, panasnya itu dia menyeluruh cepat panas sehingga membuat makanan kita cepat matang. Sedangkan kenapa ini dibuat dari bahan isolator atau penghantar panas yang buruk? Agar tangan kita saat memegangnya juga tidak ikut kepanasan. Itu dia alasannya. Jadi di sini ada bersifat konduktor dan isolator. Begitu juga dengan setrika. Perpindahan kalornya ini di sini menggunakan konduktor dan di sini menggunakan isolator. Nah, bagaimana dengan termos air panas? Pada termos terdapat dinding mengkilap. Ya, kalau di termos ini kita lihat di bagian dalam itu ada bagian yang mengkilap. Kenapa dibuat mengkilap? Agar kalor dari air panas tidak diserap oleh dinding termosnya. Sementara bagian luar dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Antara dinding bagian dalam dan bagian luar terdapat ruang hampa. Jadi di antara bagian dalam dan bagian luar ini terdapat bagian hampa, ruang hampa yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Sementara bagian tutup termos terbuat dari bahan isolator agar tidak terjadi perpindahan kalor secara konduksi sehingga air dalam termos tetap panas. Selanjutnya ada pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Jadi ini Bu berikan contoh saja, sebenarnya banyak hal lainnya, tapi ini Bu hanya beri contoh beberapa. Ya, mengapa kamu berkeringat saat berolahraga? Anak-anak tahu tidak kenapa berkeringat saat berolahraga? Saat berolahraga, metabolisme dalam tubuh meningkat. Proses ini menghasilkan panas yang meningkatkan suhu tubuh. Akibatnya, mekanisme tubuh memerintahkan agar berkeringat. Penguapan keringat memerlukan kalor yang diambil dari kulit tubuh sehingga suhu tubuh menjadi turun. Peristiwa ini disebut evaporasi. Itu dia contohnya pada manusia. Bisa contoh yang lain itu bisa kenapa anak-anak menggigil ketika kedinginan atau merasa lapar ketika kedinginan. Itu nanti anak-anak bisa cari jawabannya dengan cara membaca buku yang sudah dibagikan kepada anak-anak. Selanjutnya ada hibernasi.
Nah, anak-anak tentu pernah mendengar hewan yang berhibernasi. Ada contohnya itu ada beruang, ada tupai tanah, dan ada beberapa katak mereka melakukan hibernasi. Apa sih hibernasi itu? Hibernasi adalah tidur panjang yang sangat lelap. Ini merupakan salah satu bentuk adaptasi hewan di tempat yang sangat dingin dan makanan sulit diperoleh. Inilah salah satu kuasa Tuhan ya. Tuhan menciptakan makhluk tertentu itu bisa berhibernasi. Nah, kapan hewan melakukan hibernasi? Pada keadaan tertentu yaitu saat suhu dingin ekstrim. Biasanya ini ada di negara-negara dengan iklim salju ya. Tujuan hibernasi ini adalah menghemat energi. Caranya, metabolisme tubuh akan dibuat menjadi lambat, suhu tubuh juga sangat rendah, detak jantung dan pernapasannya lambat. Mereka ini tidak mati, mereka hidup, dan mereka sedang tertidur sampai kira-kira sampai beberapa hari tergantung hewannya. Bahkan kalau beruang itu bisa sampai 100 hari mereka berhibernasi. Nah, saat mereka selesai hibernasi, misalkan suhu dingin ekstrim ini sudah berubah menjadi lebih baik lagi, mereka akan makan yang sangat banyak untuk mengganti energi yang hilang tadi sewaktu mereka berhibernasi. Gitu dia. Itu dia contoh mekanisme pengaturan tubuh pada hewan. Anak-anak kita masuk pada contoh soal. Karena tidak jauh-jauh saat anak-anak sudah menerima materi untuk dapat dilakukan evaluasi, anak-anak akan disuruh mengerjakan soal. Apakah anak-anak sudah paham apa yang Bapak Ibu guru ajarkan? Oke, yang nomor 1 ya. Air bermassa 2 kg dan bersuhu 25 derajat Celcius dipanaskan sampai 55 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka jumlah kalor yang diperlukan sebanyak berapa Joule? Oke, kita bahas. Yang diketahui pertama M atau massa 2 kg, suhu awalnya itu 25 ya, C-nya itu kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada T1 tadi 25 derajat Celcius, T2 dipanaskan sampai, itu akhirnya dia sampai, itu sudah akhirnya 55 derajat Celcius. Yang ditanya adalah berapa kalor yang diperlukan. Maka kita jawab, kita cari dulu delta T-nya. Delta T atau perubahan suhunya yaitu T2 kurang T1 sama dengan 55 kurang 25 sama dengan 30 derajat Celcius. Kita masukkan ke rumus Q sama dengan MC kali delta T. Masanya tadi 2 kg, C-nya 4.200, delta T-nya 30 derajat Celcius. Anak-anak kalau perhatikan ini kilogram, coret ya. Ini juga coret nanti per derajat Celcius. Jadi dia hasilnya adalah tinggal 252.000 Joule. Bisa ya anak-anak ya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku? Jika kalor lebur air tersebut 336.000 Joule per kilogram. Ya, diketahui adalah masanya 5 kg, L air atau kalor lebur air 336.000, Q berapa? Kita jawab, rumusnya tadi adalah Q sama dengan M dikali L, maka 5 dikali 336.000 Joule per kilogram. Jawabannya adalah 1.680.000 atau 1,68 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini artinya 1 juta ya anaknya, karena ada nolnya ada 6. Kalau nolnya ada 6, 1 juta. Nah, bagaimana cara yang membuat seperti ini? Ini kan 10 pangkat 6. Kita hitung dari belakang koma dia 6. Misalnya 1,68. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini 1,68. Ya.
Atau dari 1,68 kita pindah komanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya Nomor 3. Ketika spiritus diteteskan dan diusapkan pada kulit, maka kulit akan merasa dingin sebab spiritus menguap, membeku, diserap oleh kulit, membawa minyak alami kulit. Ya, ini seperti alkohol ya. Ketika spiritus diteteskan dan diusapkan pada kulit, maka spiritus akan menguap dan kulit akan terasa dingin. Hal ini disebabkan karena kalor yang digunakan untuk menguapkan spiritus diambil dari tangan, sehingga suhu turun dan kulit terasa dingin. Ingat tadi dia menguap, menyerap energi, itu diambil dari kulit sehingga suhu turun dan kulit terasa dingin. Sudah jawabannya. Jika air kopi panas diaduk dengan sendok logam, sendok itu akan terasa lebih panas daripada sendok plastik yang digunakan untuk mengaduk. Hal ini menunjukkan bahwa logam merupakan salah satu bahan konduktor kalor atau penghantar kalor yang baik, dan plastik merupakan salah satu isolator penghantar kalor yang buruk. Maka logam menghantarkan kalor lebih baik daripada plastik, sehingga saat mengaduk menggunakan sendok logam akan terasa lebih panas. Itu dia alasannya. Jadi kalau anak-anak disuruh mengaduk pakai logam atau pakai sendok atau pakai plastik, sendok yang menggunakan logam atau sendok menggunakan plastik, yang lebih terasa panas adalah yang menggunakan sendok dari logam. Jika suatu benda diberikan klor, bukan klor ya anak-anak ya, jika suatu benda diberikan kalor, ada salah pengetikan tadi, jika suatu benda diberikan kalor, maka suhu benda itu pasti naik, suhu benda itu pasti akan turun, suhu benda itu naik atau wujudnya berubah, wujudnya pasti berubah. Pembahasan, kalor merupakan sebuah energi yang mempunyai dua manfaat, yaitu menaikkan suhu atau mengubah wujud zat. Jadi, ketika suatu benda diberikan kalor, suhu benda itu akan naik atau wujudnya berubah. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kalor merupakan salah satu bentuk energi, yaitu energi panas. Kedua, benda yang menerima kalor suhunya akan naik dan benda yang melepaskan kalor suhunya turun. Banyaknya kalor yang diterima benda sebanding dengan kalor jenis benda, massa benda, dan kenaikan suhunya. Dirumuskan Q sama dengan mc delta T. Perubahan wujud zat yang disebabkan oleh kalor adalah menguap, mencair, membeku, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Asas Black menyatakan bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan benda sama dengan yang diterima benda. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik anak-anak, mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak akan diberikan tugas untuk mengasah kemampuan anak-anak. Silakan dicatat soalnya dan silakan dikerjakan di buku catatannya. Nomor 1, mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Jelaskan alasannya. Yang nomor 2, baju seragam sekolah umumnya berwarna terang atau putih. Berhubungan dengan kalor, bisakah kamu menyebutkan alasannya? Bagaimana bahan konduktor dan isolator dimanfaatkan di peralatan rumah tangga seperti setrika? Jelaskan. Ini tadi sudah Ibu jelaskan sebenarnya ya. Jadi anak-anak harus ingat kembali. Nomor 4, kalor lebur timbal adalah 25.000 Joule per kilogram. Setelah diberi kalor sebesar 50.000 Joule, timbal itu melebur. Maka massa timbal itu adalah titik-titik kilogram. Jadi jawabannya adalah berapa kilogram. Yang kelima, berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air pada suhu 100 derajat Celcius jika suhu awalnya 25 derajat Celcius dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Buat dalam satuan kilojoule atau
kilojoule. Biasanya kan suhunya itu joule, ubah menjadi kilojoule. Anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu ingatkan lagi untuk anak-anak mencatat dan mendengarkan dengan baik penjelasan Bapak Ibu Guru. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di komentar di bawah. Nanti pada video pembelajaran selanjutnya akan kita bahas bersama-sama. Anak-anak, Ibu ingatkan minggu depan ada penilaian harian materi suhu dan kalor. Silahkan persiapkan dirinya. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat pagi.